Kia satu ini kabarnya bakal hadir di Indonesia dan kayaknya ini cocok banget dibuat jadi bahan motorhome. Ini dia Kia PV5 Concept. Kira-kira faktor apa aja yang cocok buat mobil ini dijadiin sebuah motorhome? Stay tune terus. Yang di samping gue ini adalah Kia PV5 Concept, yang mana di booth Kia di IMS 2026 ini yang menjadi pusat perhatiannya karena udah ada tanda coming soon dan kabarnya ini mau hadir ke Indonesia plus bakal dirakit di Indonesia. Yang kedua, mobil ini benar-benar mencuri perhatian karena dimensi dan juga siluetnya. Lihat aja nih Sobat Kabarto. Di sini tampilan depannya benar-benar futuristik banget. Kia PV5 merupakan van listrik bertenaga 120 kW, 161 dk dengan torsi 250 Nm dengan menggunakan penggerak roda depan. Jarak tempuhnya sendiri sanggup menembus 416 km dalam sekali pengecasan sob. Dan tempat pengecasannya ada di depan. Klaimnya, kabarnya sekali pengisian penuh bisa dipakai sampai 400 km. Terus kalau kalian mau lihat, di sini ada lampu LED sebagai penerangan utamanya dan di atas sini ada lampu LED juga yang langsung menyambung ke area pilar A. Visibilitasnya juga luas, tapi kita mau lihat ke area sampingnya dulu. Perawakannya yang bikin bongsor, Kia PV5 punya panjang 4,6 meter dengan lebar 1,8 meter dan tingginya 1,9 meter. So pasti kabinnya super lega. Gede banget kan Sobat Kabarto, ini bener-bener bikin kita takjub. Karena apa? Tampilannya udah kayak sebuah van dari masa depan yang datang ke tahun 2026. Visibilitasnya bener-bener luas, ini kayak bukan mobil, justru ini malah kayak akuarium berjalan. Lihat kacanya, bener-bener luas banget. Plus, kalau Sobat Kabarto perhatiin, detail-detailnya pun tampak kayak mobil masa depan. Mulai dari desain pelek, area sampingnya, dan inilah akses kalau kalian mau masuk ke kabin tengahnya. Tapi sebelum masuk ke kabin tengah, kita pengen lihat dulu ada apa aja di area pengemudi. Bener aja kan, baru masuk ke area pengemudi, kita udah disambut sama beberapa hal menarik yang bisa ngebantu kalian kalau mau nyulap mobil ini jadi sebuah motorhome. Nih, di bawah jok ini, kalian udah bisa ketemu storage yang bener-bener dalam. Buat pembuktiannya, gue akan coba masukin tangan gue. Nah, ini dalam banget. Bayangin aja, kalian bisa naruh 2 pasang sepatu atau mungkin beberapa payung lipat ke area dalam sini. Lumayan, nggak ngotor-ngotorin kabin. Dan ini adalah area dari tempat sopir ataupun pengemudinya. Dan jangan salah, selain storage yang ada di bawah, di sini ada lagi nih sob. Nah, di sini bisa kalian gunakan untuk menyimpan sepatu ataupun sandal kotor kalian. Dan juga masih ada lagi. Di sini juga masih ada nih, bener-bener fungsional banget dan semuanya tertata dengan rapi. Sekarang kita mau coba lihat lebih detail dan juga feel berkendaranya seperti apa. Nah, bener aja kan, sekarang gue udah mau masuk kabinnya dan kalian bisa lihat sendiri. Nih, segede ini kacanya, rasanya gue udah kayak ikan di dalam akuarium. Bener-bener luas banget. Plus, semuanya kelihatan gede di sini Sobat Kabarto. Selain mobilnya yang gede, di sini storage-nya cukup banyak banget dan benar-benar menakjubkan. Bahkan detail-detail menarik selain storage yang ada di sini, di area sini juga ada hook untuk gantungan nih Sobat Kabarto. Di sini sih visualnya maksimal 1 kilo, kalian bisa gantungin beberapa cantelan minimal ya, belanjaan-belanjaan yang kecil-kecil aja atau pengharum ruangan justru supaya langsung disemburkan sama udara dari AC. Selain itu, di sini juga ada storage lagi. Nah, ini storage-nya cukup menarik ya Sobat Kabarto. Ringkas banget penempatannya dan juga clean banget. Di sini ada wireless charging. Terus habis itu di sini ada untuk pengaturan sliding penumpang belakang. Dan di sini ada untuk settingan power door off-nya. Di sini ada head unit-nya dan juga monitor cluster instrumennya yang cukup kecil
tapi nice banget. Di area atas kita nggak akan nemuin sunroof atau apapun, tapi justru bukan itu yang jadi poin utamanya. Karena mobil ini benar-benar menarik banget justru untuk bertamasya ataupun jadi sebuah motorhome. Karena mobil ini klaimnya bisa sampai 400 kilo sekali pengecasan. Nah, di penumpang depan juga ada storage yang fungsinya untuk menyimpan barang-barang kotor mungkin ya, sama kayak yang ada di area bawah kaki pengemudi nih sob. Terus habis itu, gue mau kasih tahu lagi, di area tengahnya nih, konsol tengahnya bener-bener clean banget, tapi justru dipenuhi sama storage. Mulai dari penempatan yang ada di tengah ini, terus di sini kalian bisa temukan 2 cup ataupun bottle holder, dan di sini kalau mau naruh smartphone ataupun kartu-kartu bisa banget juga. Di sini juga ada AC 250 volt 16 ampere. Nih bisa dilihat nih, di slide ke samping kalian bisa colok kalau misalkan mungkin kalian mau pakai untuk pakai catokan ataupun beberapa peralatan elektronik. Terus yang uniknya lagi di area pengemudi nih, handrestnya simple tapi benar-benar clean. Kalau nggak mau dipakai bisa dibalikin lagi. Kalau mau dipakai bisa ditaruh seperti ini. Untuk area pengemudi, joknya, pengaturannya semuanya sudah electrical, dan ini benar-benar nyaman banget sih sobat Kabar Auto. Visibilitasnya juga benar-benar luas. Kalau misalkan kalian lihat nih, nah di sini sudah ada pengaturan untuk lane departure warning, adaptive cruise controlnya, dan drive mode-nya ada di area bawah klakson kayak gini. Ini benar-benar manis banget sih. Semuanya benar-benar pure, ditempatkan di tempat yang semestinya dan juga praktikal banget. Jadinya kita pun kalau mau ganti-ganti nggak perlu ada di sini, karena tuas transmisinya semuanya ada di sisi kanan belakang setir sini. Dan segi visibilitasnya benar-benar luas. Paling yang agak sedikit mengganggu, pilar A ini benar-benar tulangannya ataupun blind spotnya benar-benar tebel banget. Jadinya kalau misalnya kita mau ngelihat ke sisi samping saat berbelok agak PR. Mungkin hanya bisa ngintip dari area segitiga seperti ini nih sob. Tapi nggak terlalu jadi masalah karena dari sisi depan bahkan kaca sampingnya pun ini benar-benar luas banget. Nah, selain itu kalian juga bisa lihat nih, di sini ada penempatan untuk soket charging juga. Terus habis itu di sini ada juga totalnya adalah 100 watt. Nah, sekarang kita mau ke kabin tengahnya. Ini sih lebih membagongkan lagi sob. Let's go, kita ke belakang. Dan ada beberapa hal yang harus lo perhatiin dari sebuah Kia PV5 konsep satu ini. Walaupun mobil ini udah sangat menarik dan semua kebagusannya udah kita bahas di awal, lo harus perhatiin juga kalau lo punya postur yang nggak terlalu tinggi-tinggi amat, lo harus lihat nih bahwasannya untuk naik pertama ke area kabinnya ini cukup tinggi nih. Jadi lo harus perhatiin langkah lo dulu sebelum naik ke area kabin. Nah, sekarang buat masuk ke area kabin tengahnya. Walaupun tidak setinggi di area kabin depan, tapi lo harus perhatiin juga karena di sini ada jarak ya antara rel sama lantainya. Jadi sebelum ngelangkah pastiin dulu supaya lo nggak kesandung kayak gini. Jadi pastiin juga lo aman juga kalau mau masuk ke area kabinnya sob. Lo tahu kenapa gue bisa bilang kabin tengahnya ini benar-benar menarik? Sebentar, gue pengen kasih tahu cara nutupnya. Selain dari depan bisa, kalau lo jadi penumpang mau mandiri, lo tinggal tutup kayak gini aja. Ini tinggal nge-slide ke samping dan langsung nutup. Belum, kita nggak usah kemana-mana, nggak usah bahas ke area sini dulu. Gue mau bahas area kacanya. Kalau misalkan dari tempat pengemudi ataupun penumpang depan, visibilitasnya gede banget, luas banget. Oke, itu gue akuin. Di sini mungkin nggak seluas yang di depan, tapi ada yang menarik. Nah, bayangin kalau misalkan lu buka usaha, bisa katakanlah seperti coffee shop di dalam mobil, ini bisa banget nih lu pakai nih buat kalau misalkan mau ngasih orderan ke customer. Ini kaca bener-bener fungsional banget, bisa dibuka kayak gini, dan penempatannya pun minimalis dan pengoperasiannya cukup mudah. Lu tinggal tarik ke belakang aja. Nah, ini oke banget kalau misalkan lo jadiin mobil ini untuk modal usaha, misalkan lo kasih minuman kopinya ke customer ataupun lain sebagainya. Nice banget Kia. Nah, buat penumpang di area tengah ini maksimal bisa 3 orang. Dan ini bener-bener luas banget, lihat aja lantainya rata banget. Ini bener-bener bikin kesan lega, dan justru bukan kesan, ini bener-bener lega banget. Lo bisa rasain langsung. Dan kalau kalian bisa lihat nih, di sini terdapat leveling antara lantai jok pengemudi dan juga penumpang depan sama yang di
penumpang belakang. Jadi kalian bisa taruh banyak barang di sini sebelum kalian memanfaatkan area bagasi belakang yang juga luas. Terus untuk kenyamanan lainnya di penumpang belakang atau tengah ini adalah kalian dapat tombol di sisi kiri dan juga kanan untuk ventilasi dari joknya. Lihat, joknya ini bolong-bolong yang kalau kalian atur semburan anginnya bisa kalian fungsikan ketika cuaca lagi panas, dan pastinya ini bakal menambah kenyamanan saat kita jadi penumpang di area tengah ataupun belakang ini. Oh iya, ada detail-detail menarik lagi nih sob. Nih, di sini juga masih ada cantolan tambahan kalau kalian mau naruh seperti hook ataupun karabiner nih. Ini di sini nice banget nih sobat Kabarto. Kisi-kisi AC juga ada di sini. Pocket ataupun kantong ada juga, dan di sini peletakan untuk charging. Adil kanan kiri ada, jadi semua penumpang bisa dapat dan pastinya aman kalau misalkan dipakai buat perjalanan yang cukup jauh. Headroom nggak usah diragukan lagi. Dari luar aja dimensinya udah gede, udah pasti headroomnya dengan postur gua 180 up sedikit. Ini bener-bener cukup banget sobat Kabarto, dan masih nuansa lapangnya berasa banget. Sekarang kita mau lihat ke area belakangnya, karena di area belakang ini bener-bener jadi faktor utama yang kalau tadi gue bilang mobil ini dipakai buat jadi bahan motorhome, itu oke banget. Let's go, kita ke belakang. Gak cuma area depannya doang yang futuristik, belakangnya dong, lihat shape-nya kotak, lampu-lampunya bener-bener kayak dari masa depan. Plus ini dia nih juaranya, gue pengen kasih tahu apa yang ada di balik dari bagasinya. Ini beneran luas sob. Gak ada jok di row 3 dan semuanya difungsikan bener-bener untuk area bagasi. Masih berasa kurang kalau misalkan kalian mau naruh mungkin 5 kardus ataupun 10 kardus mie instan, ini masih bisa. Kia PV5 punya kapasitas bagasi 1330 liter. Jadi makin valid kalau Kia PV5 punya ruangan kabin yang spacious. Makanya tadi gue bilang mobil ini cocok banget kalau misalkan lo mau pakein mobil ini untuk bahan sebuah motorhome ataupun camper van. Walaupun ini EV, tapi ini bener-bener banyak banget storage yang bisa dimanfaatkan. Selain dari atas ini, kalian bisa lihat ada 1, ada 2, dan yang paling membagongkan adalah ini dia. Kalian bisa naruh barang apapun supaya area lantai bagasinya terlihat clean, tapi kalian bisa naruh mungkin barang kotor di bawah sini. Plus di sisi kiri dan juga kanan kalian bisa lihat nih sobat Kabarto, bahwasannya banyak banget hook yang bisa kalian pakai untuk gantungan. Ini bisa kalian cari tahu dari simbol ataupun logonya ini yang bisa dipakai untuk menggantungin barang-barang. Selain itu ada kantong juga di ujung kiri dan kanan. Plus di sini ada tirai yang bisa kalian fungsikan yang bertujuan untuk privacy kalau misalkan kalian mau bawa barang banyak di area belakang. Jadi kalau diintip dari kaca samping itu nggak bakal kelihatan sama sekali. Pengoperasionalnya pun juga sangat mudah banget. Selain Kia PV5 konsep yang tadi udah kita review, ternyata ada mode lainnya nih, alias dia bisa juga dijadiin mode kargo ataupun mode mobil bak nih. Bisa dilihat ya sobat Kabarto, area kabin depannya seperti yang tadi kita lihat nih, visibilitasnya gede banget kaca sampingnya, dan area belakangnya dipangkas, diganti sasis, dan biasanya nanti akan dibuat sama karoseri, entah dibuat mobil pickup ataupun sejenisnya. Oh iya, Kia PV5 kalau di Indonesia statusnya masih konsep. Tapi kalau bicara harga di negara asalnya Korea Selatan, Kia PV5 dibanderol mulai 549 jutaan. Menurut lo kalau Kia PV5 jadi masuk ke Indonesia, kira-kira berapa ya harganya? Langsung aja ketik di kolom komentar. Nah, jadi gimana nih sobat Kabarto setelah ngelihat keunggulan dari Kia PV5 konsep satu ini? Lu setuju nggak kalau misalkan gue bilang bahwasannya mobil di belakang gue ini cocok banget lo pakai buat bahan motorhome atau justru buat camper van? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena kita akan review kendaraan-kendaraan terbaik selama di IMS 2026. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review selanjutnya. Bye.